Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dan juga tetap selalu ceria. Sebelum Bu Ibu lanjut, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan tadi kita mendapatkan barokahnya, kita mendapatkan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang bentuk kemudahan Islam melalui sholat jamak dan qashar. Nah, coba bisa kalian perhatikan di sini. Ada gambar apa di sini? Ada 4 gambar, kemudian jika kita kaitkan lagi dengan gambar yang selanjutnya, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Nah, gambar tersebut mengindikasikan bahwa dimanapun kita berada, kita itu wajib melaksanakan sholat. Karena seperti yang kalian tahu, sholat itu hukumnya wajib. Kapanpun dan dimanapun kita harus melakukan sholat. Tetapi ada beberapa alasan, ada yang menjadikan rukhsah dari Allah, memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Indikator pencapaiannya dapat menjelaskan pengertian dan dalil sholat jamak dan qashar, kemudian mengklasifikasikan sholat jamak dan qashar, serta dapat menguraikan syarat sholat jamak qashar. Adapun tujuan yang diharapkan dapat kita capai setelah pembelajaran ini, kalian semua mampu mendeskripsikan pengertian serta dalil sholat jamak dan qashar, kemudian dapat menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar dengan teliti. Nah, kita uraikan dulu, apa sih pengertian dari sholat jamak dan sholat qashar? Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, sedangkan sholat qashar artinya meringkas rakaat sholat. Sedangkan sholat jamak qashar adalah menggabungkan 2 sholat serta meringkas rakaatnya. Adapun dalil yang terkait dengan sholat jamak dan qashar ini diantaranya tertuang dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal ladzina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, adapun sebab mengerjakannya sholat jamak di antaranya dalam keadaan shofar dengan tujuan yang baik. Shofar artinya di sini adalah kalian masih dalam perjalanan. Perjalanan tidak untuk maksiat dan jarak yang ditempuh sudah lebih dari 81 km. Dalam keadaan takut atau khawatir, misalkan dalam keadaan perang, dalam keadaan musibah, banjir, tanah longsor. Kemudian dalam keadaan hujan deras untuk orang yang biasa berjamaah di masjid, kemudian karena adanya udzur tertentu. Sedangkan sebab sholat jamak dan qashar diantaranya sedang dalam perjalanan minimal 81 km. Perjalanan bukan untuk maksiat, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir, dan sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai dengan jumlah rakaat 4. Adapun klasifikasi sholat jamak itu dibagi menjadi 2.
ada jamak takdim dan jamak takhir, di mana jamak takdim ini menggabungkan dua sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Dengan syarat niat pada waktu yang pertama, sholatnya dilakukan berturut-turut tanpa jeda, dan yang terakhir sholatnya jumlah rakaatnya masih sama. Misalkan, kalian sholat asar dan duhur. Melakukan dua sholat ini, satu, dimulai dengan sholat duhur dulu, diakhiri salam, kemudian bangun dan dilanjutkan sholat asar pada waktu duhur. Dan kemudian yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang terakhir dengan syarat niat dalam perjalanan serta tertib. Misalkan sholat duhur dengan sholat asar digabungkan dan dilakukan pada waktu sholat asar. Nah, untuk sholat jamak qashar sendiri ini juga dibagi dua. Ada sholat jamak takdim qashar dan sholat jamak takhir qashar, di mana seperti sholat jamak takdim qashar yaitu menggabungkan dua sholat. Misalkan kalian sholat duhur dulu, kemudian salam dan bangun lagi untuk melakukan sholat asar. Sholat duhur di sini tidak 4 rakaat, tetapi hanya 2 rakaat dan dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, sedangkan sholat jamak takhir qashar di sini diartikan sebagai menggabungkan dua sholat. Misalkan, kamu mau sholat duhur dengan asar, digabungkan. Sholat duhur dulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar dengan jumlah rakaat 2 rakaat salam, dan dilakukan pada waktu sholat asar. Untuk memperdalam materi kita, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, bentuk kelompok, kemudian diskusikan, serta kerjakan LKPD yang Bu Guru bagikan. Dan untuk yang terakhir, kalian nanti akan mempresentasikan. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.